Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Klinik Elektronik atau Jen Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memodifikasi DVD bekas yang sudah tidak terpakai. Teman-teman bisa lihat di sini ada potensio, ada saklar on off, dan juga ada USB. Kita lihat bagian belakang, teman-teman bisa lihat di sini ada jack out buat speaker. Ini ada jack out video dan audio. Di sini ada lubang jack yang sudah tidak terpakai. Oke, kita akan lihat bagian dalamnya seperti apa, dan saya akan coba jelaskan secara detail. Baik teman-teman, kita akan buka, kita akan lihat bagian dalamnya. Nah, ini adalah bagian dalam dari DVD bekas yang sudah tidak terpakai dan sudah saya modif sebelumnya, dan hasilnya cukup lumayan bagus. Dan di sini saya akan berbagi buat teman-teman, barangkali teman-teman ingin mencoba memanfaatkan DVD bekas yang sudah tidak terpakai. Atau teman-teman bisa juga jika DVD-nya masih berfungsi semua, teman-teman juga bisa menggunakan cara ini jika teman-teman mau. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya. Pertama, teman-teman bisa lihat beberapa blok. Yang pertama adalah ini power supply SMPS DVD bawaan asli dari DVD. Kemudian ada impact ini asli bawaan dari DVD tentunya, dan juga ada blok mekanik buat pemutar DVD. Dan teman-teman bisa lihat di sana ada SMPS kecil bekas juga, namun masih bisa berfungsi. SMPS ini SMPS bekas adaptor elektronik DVD portable yang ada TV-nya, dan ini adalah power supply-nya yang saya akan manfaatkan sebagai driver untuk menyuplai power ampli kecil ini. Dan selanjutnya teman-teman bisa lihat ini adalah rangkaian power ampli kecil. Power ampli ini saya dapatkan dari mesin TV Cina bekas yang sudah tidak terpakai. Jadi di sana ada blok power amplinya, saya potong, kemudian saya manfaatkan untuk keperluan ampli ini. Namun teman-teman bisa menggunakan power ampli yang ada di pasaran, contohnya power ampli seperti ini menggunakan IC TDA, atau menggunakan power ampli kecil lainnya yang teman-teman inginkan. Baik, untuk instalasinya atau cara penyambungannya saya akan jelaskan. Yang pertama, di sini ada SMPS ya, SMPS bekas adaptor. Untuk menghidupkan power supply ini kita membutuhkan jalur listrik ya, jalur AC. Perhatikan teman-teman bisa melihat kabel hitam 2 ini adalah jalur listrik. Kemudian sebelumnya melewati sebuah saklar on off. Kemudian terhubung ke power supply SMPS DVD. Jadi cara penyambungannya digabungkan saja ke jalur AC power supply DVD, disambungkan, kemudian dipotong saklar, baru dipasang di power supply SMPS ini. Oke, saya rasa jelas ya. Selanjutnya untuk menyuplai power ampli ini atau power ampli seperti ini, di sini tegangannya kurang lebih 9 volt DC. Kemudian tegangan 9 volt DC ini saya sambungkan ke power ampli kecil ini. Jika teman-teman menggunakan power ampli ini
seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada keterangan DC 12 sampai 15 volt. Jadi output dari SMPS ini teman-teman masukkan ke jalur DC. Oke. Baik. Selanjutnya untuk speaker ya, speaker dulu yang gampang. Di sini teman-teman bisa melihat di sini ada kabelnya. Kabel ini kabel speaker yang terhubung ke out dari ampli ini. Jika teman-teman menggunakan ampli seperti ini, di sini sudah ada keterangan, di sini ada speaker. Nah, jalur speaker ini saya sambungkan ke jack ini ya, jack buat speaker. Oke, sekali lagi dari out speaker ini atau out speaker ampli kecil lainnya, kita tinggal pasangkan dan sambungkan di jack speaker ini. Selanjutnya untuk sinyal input bisa dari HP ataupun bisa dari perangkat elektronik lainnya. Ini teman-teman bisa perhatikan, ini kabel head. Nah, kabel head ini saya fungsikan sebagai jalur input, jalur sinyal input, yang sebelumnya saya potong menggunakan potensio. Jadi potensio ini berfungsi sebagai volume. Oke. Nah, volume ini, jalur input ini saya dapatkan atau saya sambungkan di jalur output impact. Ini adalah jalur output audio. Yang kuning ini adalah video, yang putih dan merah ini adalah kedua-duanya jalur audio. Jadi jalur audio ini saya sambungkan ke power ampli kecil ini, yang sebelumnya melewati potensio terlebih dahulu. Oke, paham ya? Oke, biar lebih jelas saya akan kasih contoh cara penyambungannya di mana. Nah, di sini ada impact yang sama ya, sama namun beda output. Namun sama saja di jalur output audionya. Teman-teman perhatikan di sini ada keterangan FR, front right, dan FL, front left. Ini adalah jalur audio. Nah, teman-teman bisa bacakan FL dan FR. Jadi kabel input untuk power ampli ini saya sambungkan di jalur FR dan FL. Saya sambungkan keduanya, tidak apa-apa. Kenapa saya sambungkan kedua-duanya? Karena saya menggunakan ampli ini adalah ampli mono. Jika teman-teman menggunakan amplifier stereo, maka LR-nya teman-teman bisa sambungkan di jalur FL dan FR. Oke, paham ya? Baik, selanjutnya teman-teman kan bisa lihat di sini ada mekanik ya, mekanik DPD. Jika mekanik DPD ini sudah rusak, sudah tidak berfungsi, atau karena impactnya sudah tidak mampu lagi mengolah data dari DPD, teman-teman bisa membuangnya atau didiamkan saja tanpa perlu dibuang, karena jika teman-teman masih menggunakan rangkaian mekanik ini masih berfungsi, masih bisa membaca kaset DPD, maka teman-teman bisa memanfaatkan untuk memutar DPD dan sekaligus mengeluarkan suara dari output yang sudah kita buat ya. Jadi teman-teman tidak memerlukan power ampli lainnya lagi, jadi sudah bisa berfungsi. Atau jika teman-teman bisa ingin memutar lagu ataupun film, jadi suaranya
sudah diolah dengan power ampli ini, dan teman-teman bisa menyambungkan speaker pasif kemari ya, mono ataupun stereo. Itu adalah keuntungan dan kelebihannya jika rangkaian mekanik DPD ini masih bisa berfungsi. Dan jika rangkaian mekanik ini sudah tidak berfungsi, maka teman-teman bisa memanfaatkan. Teman-teman bisa lihat di sini ada jalur USB ya. USB ini masih bisa berfungsi meskipun mekanik DPD sudah tidak mau bekerja, atau mesin impact tidak mampu mengolah data dari kaset DPD. Jadi USB ini masih bisa berfungsi. Teman-teman bisa manfaatkan untuk menghidupkan MP3 dari, ini saya menggunakan card reader ya. Teman-teman bisa menggunakan USB atau card reader. Teman-teman tinggal masukkan saja seperti ini. Jadi mesin impact masih mampu mengolah data dari USB tadi. Ini adalah mesin impact yang masih mampu mengolah data dari USB tadi. Jadi kita bisa manfaatkan untuk memutar lagu MP3 dari card reader ataupun USB. Dan selanjutnya, jika teman-teman ingin memasukkan suara dari TV, misalnya teman punya TV dan suara dari TV ingin dimasukkan ke power ampli ini, caranya gampang. Teman-teman bisa colokan saja. Teman-teman hanya membutuhkan kabel RCA seperti ini. Jadi suara output dari TV LCD ataupun TV tabung, audio output, teman-teman bisa sambungkan di sini. Teman-teman tinggal colokan di sini seperti ini. Jadi nanti suara dari TV akan masuk karena jalur jack ini yaitu jalur FR dan FL ini. Jadi nyatu jalurnya, kemudian masuk ya kemari melalui potensio dan masuk ke power ampli. Jadi nanti suara speaker atau suara dari TV LCD ataupun tabung masuk ke power ampli, dan teman-teman bisa memainkan volume di sini. Atau teman-teman bisa memanfaatkan jack lainnya seperti ini. Jack output dari handphone ataupun perangkat lainnya. Kemudian teman-teman tinggal masukkan sama ya, tinggal masukkan di sini. Atau jika impactnya seperti ini, teman-teman bisa masukkan di sini atau di jalur FR dan FL yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya bagaimana jika kita ingin mendapatkan ruang yang lebih lebar, sedangkan mekanik ini sudah rusak atau impactnya sudah tidak mampu lagi membaca data dari DPD, maka kita bisa membuangnya. Jadi mekanik ini kita bisa buang. Contohnya kita tinggal cabut saja ya, cabut kabel-kabelnya seperti ini. Nah, dengan membuang mekanik yang sudah tidak terpakai, maka kita mendapatkan ruang kosong yang lumayan besar ya. Nah, ruang kosong ini kita bisa memanfaatkan untuk menambah power ampli menjadi stereo atau menambahkan sesuatu kit-kit yang kita inginkan, seperti apa saja teman-teman yang inginkan ya. Kita bisa memanfaatkan ruang yang kosong ini.
Oke, paham ya. Namun ada catatan jika teman-teman tidak ingin menggunakan mekanik ini, kemudian teman-teman mencabutnya, maka impact ini tidak akan bekerja, terutama untuk memutar perangkat USB atau perangkat MP3 yang tersimpan di USB ini tidak akan terbaca. Jadi impact tidak akan mampu membaca data, karena impact sebelumnya supaya bisa bekerja harus membaca bahwa perangkat atau mekanik ini harus ada. Jadi jika mekanik ini teman-teman angkat atau dibuang begitu saja, maka impact ini tidak akan bekerja dan tidak akan membaca data dari MP3 atau data dari USB. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa membuang mekanik ini? Nah, kita bisa membuang mekanik ini dan impact ini bisa bekerja membaca USB ini. Caranya sangat gampang ya. Nanti saya akan jelaskan atau membuat tutorial berikutnya yang lebih detail lagi, dan bagaimana cara memodifikasi supaya mekanik ini dibuang dan mesin impact bisa bekerja membaca data dari USB. Dan saya akan mencoba membuat ampli stereo. Karena ruangannya kosong, jadi saya akan memanfaatkan untuk membuat power ampli stereo menggunakan, contohnya menggunakan power ampli kecil ini. Dan tentunya memodifikasi yang lainnya yang lebih lengkap dan lebih menarik lagi. Karena jika sekarang saya jelaskan maka waktunya cukup panjang ya. Jadi sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi untuk sementara hanya seperti ini saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, cara memanfaatkan DVD bekas dengan cara memodifikasi menjadi power ampli. Jika ada pertanyaan yang mungkin teman-teman masih bingung, bisa bertanya di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab. Oke, terima kasih ya yang sudah nonton sampai menit ini. Jangan lupa subscribe dan jempolnya supaya saya lebih semangat lagi ke depannya buat membuat tutorial yang menarik lagi. Oke. Sekian ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.